Jadi kami dari kelas 11 kelompok 1 informatika robot semua. Jadi di sini kami akan diri kami yang pertama yaitu saya Leora Fanya Diu dari absen 24. Saya Devdan Tati Baik dari absen 10. Saya Ordena Arif dari 6. Saya Marcelo Kalira absen 10. Saya Restina Mustafa Sino dari absen 31. Dan saya Ibnu Fokusma Sanjisa dari absen 11. Saya akan menjelaskan tentang modul Bluetooth dan juga breadboard. Nah, modul Bluetooth ini berfungsi untuk mengendalikan robot secara nirkabel melalui HP dan atau perangkat lain. Berikutnya yaitu breadboard. Nah, breadboard ini sebagai media perakitan sementara untuk mencoba rangkaian sebelum dipasang permanen. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul L298N. Di sini modul L298N berfungsi sebagai driver motor untuk mengatur arah dan kecepatan dinamo robot untuk maju mundur ataupun berbelok saat bertanding. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi motor DC. Berfungsi sebagai penggerak utama yang memutar roda agar robot dapat mendorong lawan keluar arena. Kemudian baterai slot 18.650 berfungsi sebagai tempat baterai 18.650 agar suplai daya ke robot aman dan stabil. Komponen yang keempat ada Arduino Nano yang berfungsi sebagai otak robot semua yang mengontrol pergerakan, membaca perintah, dan mengatur kerja semua komponen. Selanjutnya di sini ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronik dalam rangkaian robot sumo. Selanjutnya di sini ada baterai lithium yang berfungsi sebagai sumber daya utama karena ringkas, ringan, dan mampu menyuplai arus besar untuk menggerakkan motor dengan kuat dan stabil. Kita masuk ke komponen selanjutnya yaitu ban atau roda. Ban berfungsi membantu pergerakan dan cengkraman robot agar tidak mudah tergelincir saat mendorong lawan. Lanjut kepada komponen selanjutnya yaitu kabel USB tipe micro. Kabel ini berfungsi untuk mengunggah program ke Arduino dan melakukan pengujian pada robot sumo. Penjelasan yang pertama ialah pin 1, 2, 3, 4, 5 ke arah motor, pin 9 dan 10 ke kecepatan motor atau PWM, ground ke ground bersama. Baik, kita masuk pada bagian kedua yaitu driver motor L298N. Pada bagian pertama, IN1 hingga IN4 menuju arah motor. Yang kedua, INA dan IND menuju kecepatan motor. Dan yang terakhir yaitu out 1 hingga out 4 menuju ke motor. Bagian yang keempat, rangkaian motor DC. Motor kiri terhubung ke out 1 dan out 2. Motor kanan terhubung ke out 3 dan out 4. Berikutnya itu rangkaian ke-6 atau alur kerjanya. Arduino ini menerima perintah dari serial. Nah, Arduino kirim sinyal ke L298N. Nah, di situ L298N ini mengatur arah dan kecepatannya. Setelah diatur, maka motor akan bergerak. Nah, jika ada perintah S, maka motor akan berhenti. Yang berikutnya penjelasan rangkaian satu daya. Yang pertama baterai 7-12V terhubung ke plus 12V L298N, lalu minus baterai terhubung ke GND L298N, lalu GND L298N terhubung ke GND Arduino. Arduino ke L298N, pin 2 terhubung ke IN1, pin 3 terhubung ke IN2, pin 4 terhubung ke IN3, pin 5 terhubung ke IN4, kemudian pin 9 terhubung ke ENA dan pin 10 terhubung ke ENB dan GND ke GND. Script nomor 1 sampai 7. Bagian ini digunakan untuk menentukan pin Arduino yang terhubung ke driver motor.
Pin IN1 sampai IN4 berfungsi untuk mengatur arah putaran motor. Sedangkan ENA dan ENB digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Variabel speed motor menyimpan nilai kecepatan motor dengan rentang 0 sampai 255. Baik, saya akan menjelaskan skrip pada nomor 8 hingga 16. Fungsi setup dalam kurung dijalankan satu kali saat Arduino dijalankan. Serial begin bernilai 1600 digunakan untuk menerima perintah dari serial. Semua pin diatur sebagai output karena digunakan untuk mengontrol motor. Fungsi stop motor dalam kurung dipanggil agar motor tidak langsung bergerak saat awal menyala. Saya akan menjelaskan skrip nomor 18 sampai 29. Fungsi loop berjalan terus-menerus. Program akan membaca perintah dari serial beberapa huruf. F untuk maju, B untuk mundur, L untuk belok kiri, R untuk belok kanan, S untuk berhenti. Baik, di sini saya akan menjelaskan skrip nomor 31 sampai nomor 37. Nah, kedua motor diberi kecepatan yang sama sehingga robot bergerak maju lurus. Kombinasi high dan low mengatur arah motor agar berputar ke depan. Baik, saya akan menjelaskan dari nomor 39 sampai 46. Jadi, arah putaran motor dibalik dari fungsi maju sehingga robot bergerak mundur dengan kecepatan yang sama. Saya akan menjelaskan skrip nomor 48 sampai 67. Belok kiri motor kiri bergerak, motor kanan berhenti. Belok kanan, motor kanan bergerak, motor kiri berhenti. Stop, semua motor dimatikan agar robot berhenti total.